Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan sejauh ini adalah dari Tiara Harahap yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini akan diawali dengan sidang replik untuk terdakwa PC terlebih dahulu. Nah, ini adalah suasana sidang terbarunya. Pemirsa, kita lihat majelis hakim belum ada di meja sidangnya dengan kuasa hukum dan juga jaksa. Dan terdakwa juga nampak belum masuk di ruang sidang utama. Informasi sejauh ini adalah persiapan terdakwa memasuki ruang sidang utama dengan agenda sidang replik untuk terdakwa PC terlebih dahulu. Setelah itu akan ada sidang replik untuk terdakwa RE berikutnya, pemirsa. Baik, ini kembali berbincang lagi bersama dengan Bang Heri Firmansyah yang semakin menarik nih, Bang Heri, dari apa yang kita diskusikan dari tadi. Salah satu yang kita dengarkan dari paket berita yang tadi kita simak bersama adalah narasi yang dibangun oleh PC ini ada, apakah salah saya sebagai seorang korban menceritakan kepada suami saya tentang apa yang saya alami. Kemudian tiba-tiba saya dijadikan terdakwa seolah-olah menjadi otak dari pembunuhan ini gitu. Nah, narasi seperti itu yang dibangun seperti seolah-olah ini sebuah hukum di Indonesia ini tidak berpihak pada dirinya yang hanya menyampaikan perasaan dan juga dirinya sebagai korban. Kalau kita memilah-milih ya dari statement tadi, menyampaikan sesuatu apalagi kepada orang terdekat, itu saya belum pernah ketemu ada undang-undang yang melarang itu ataupun dikenai pidana bahkan. Saya belum pernah menemukan itu. Apakah saya kurang belajar, saya nggak tahu ya. Tapi itu faktanya. Tapi kasus ini tidak stop di situ. Harus ada pernyataan yang disampaikan secara utuh, ya, bahwa ada kemudian meninggalnya seseorang. Maka ini yang ada persoalan di situ. Ini yang mau diluruskan di situ. Sejauh mana kaitannya dia? Katakanlah ketika dia menyampaikan ke Sambo itu tanggal berapa, jam berapa, kemudian eksekusi terjadi kepada Brigadir Joshua tanggal berapa dan jam berapa. Nah, ini yang kemudian rentetan peristiwa itu yang mungkin muncul di sana. Beda hal misalnya, menurut saya menurut saya pribadi ya, bisa yakin bahwa tidak akan ada keterlibatan PC kalau saat nelpon Sambo datang kemudian terjadi, mohon maaf ya, melakukan tindakan yang di sana seperti itu begitu yang sekarang kita lihat ini. Itu mungkin nggak ada kaitannya karena tidak ada provokasinya, mungkin itu pribadinya Sambo. Tapi ketika yang ini ya, ini yang kemudian ada proses hukum untuk hal itu. Sebelum ke Jakarta Duren 3 ada proses dia berangkat ke sana dulu dan almarhum bareng-bareng dulu di mobil. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan hukum untuk melihat menganalisanya, Ibu. Iya, itu yang kemudian orang bicara tentang kausalitas sebab akibat ya. Sejauh mana yang disampaikan ini berpengaruh dengan hasil akhirnya tadi. Tapi jangan menyemaknainya hanya karena menginfokan sesuatu kepada orang terdekat, terutama suami, terkait hal yang menimpanya dia, menurutnya dia kan. Nah, ini kemudian jadi harus menghadapi proses hukum semacam ini. Jadi tidak sesimpel itu sebenarnya. Nah, bahwa ada keterangan lain yang harus ditambahkan juga, dan ini fakta juga kan, bahwa dia ada ikut ke sana kemari dan lain hal, dan ada keterangan dari Eliezer yang selalu dibantah karena itu hanya berdiri sendiri, hanya dari Eliezer saja corongnya ketika menyampaikan ada ketemu kalau nggak salah ya sebelum eksekusi itu kan. Kemudian setelah itu juga ada pertemuan juga dan dia mendengar ada suara tembakan juga dan mendengar juga dan lain sebagainya. Jadi memang kadang untuk pembelaan itu dibuat sederhana saja. Tapi yang sederhana harusnya dibuat kompleks. Nah, ini selalu kadang bertolak belakang dengan cara pandang orang yang umumnya berpikir kasus ini sudah jujur aja selesai kan gitu. Tapi untuk pembelaan nggak begitu memang. Bang Heri, ini saya mencoba menyampaikan apa yang netizen lah. Saya sering baca di media sosial atas tuntutan yang dihasilkan ini gitu. Seumur hidup untuk FS ya, tuntutan hukumnya. Nah, apakah ada kemungkinan nanti dikurangi terkait dengan mungkin ada remisi atau seperti apa? Apakah ini akan murni segini gitu yang ditanya oleh masyarakat di netizen ini kan nanti dikurangi lagi ketika menjalani hukumannya. Itu gimana tuh Bang Heri? Ya, ini bahkan sekarang orang udah belajar hukum udah terlalu jauh ya. Bahkan tingkatnya udah advance. Terhadap kasus ini jadi orang terpaksa belajar hukum dalam tanda petik dan itu baik. Sehingga sebenarnya orang sudah paham bahwa hakim bisa saja sesuai tuntutan, di atas tuntutan ataupun di bawah tuntutan dalam memvonis atau membuat satu vonis atau putusan tadi. Tapi persoalannya ketika dia masuk ke ranah
misalnya ancaman pidana yang dituntut adalah pidana seumur hidup dan kemudian dia menjalankan seumur hidup, maka konsekuensi yuridisnya adalah dia akan tetap berada di penjara sampai akhir hayatnya. Betul. Nah, kecuali mohon maaf ada layer ketiga 20 tahun. 20 tahun itu kan berarti pidana waktu tertentu. Sangat mungkin ada muncul remisi tadi, potongan masa tahanan karena penilaian selama di tahanan berkelakuan baik gitu ya, bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan kemanusiaan. Nah, itu yang harusnya diperhatikan. Jadi kadang orang itu melihat pidana itu hanya hukum pidana dan acara pidana. Dia lupa ada satu konteks lagi, pelaksanaan pidana. Nah, pelaksanaan pidana ini mencerminkan juga marwah pidana itu. Orang dituntut katakan 20 tahun. Tapi selama 20 tahun benar nggak dia, mohon maaf nih, di penjara nggak? Diberikan hak yang sama dengan napi lain atau ada pengistimewaan nggak dia dengan napi yang lain? Nah, ini juga kan perlu untuk dilihat. Tapi apakah semua orang mampu akses ke sana? Apakah semua orang bisa melihat hal itu secara tepat, misalnya dari day by day gitu ya, dari hari ke hari? Nah, ini kan juga satu persoalan lain ya. Nah, tapi sekali lagi jangan sampai itu jadi celah untuk kemudian memanfaatkan hal-hal yang buruk tadi ya, sehingga proses hukum yang sudah berdarah-darah ini, yang sudah kadung lama ini, kemudian episode ini ya, malah ujungnya malah jadi tidak berakhir dengan baik begitu ya. Kalau bahasa agamanya jadi su'ul khotimah, mungkin bukan husnul khotimah. Jadi karena tadi di ujungnya ditutup dengan hal yang nggak baik tadi. Jadi kita berharap bahwa proses penegakan hukum ini baik, memberikan keadilan bagi semua, bukan hanya untuk korban tapi untuk terdakwa. Dan juga di sisi yang lain bahwa keadilannya memang bisa ditegakkan lewat proses hukum yang benar tadi, penegakan hukumnya. Tapi jadi nggak berhenti hanya hukum pidana dan acara pidana, tapi pelaksanaan pidananya tadi perlu untuk dikaji lebih dalam dan diteliti begitu. Menarik ya, kita masih menantikan seperti apa lengkapnya agenda sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanggapan jaksa untuk mendengarkan nota pembelaan dari Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Pemirsa, di mana yang pertama akan mendengarkan tanggapan jaksa adalah Putri Chandrawati. Ya, pemirsa, sementara itu dalam pembelaannya yang dibacakan pada Rabu malam lalu, Eliezer ini menceritakan bagaimana dia ditunjuk sebagai anak buah Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Eliezer tidak menyangka kesetiaannya diperalat Sambo sebagai atasannya. Namun Eliezer tetap menerima peristiwa yang menimpanya saat ini sebagai pembelajaran penting dalam hidupnya. Berikut pernyataan dari Richard Eliezer. September hingga November 2021 dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob. Saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi. Bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya
Baik pemirsa, kita akan langsung terhubung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini kita lihat Putri Chandrawati, salah satu terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat, sudah tiba di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan kuasa hukumnya. Putri Chandrawati mengenakan masker putih dan berpakaian serba putih di sana, sudah menghadap majelis hakim yang akan menjalani proses agenda replik hari ini atau tanggapan jaksa setelah dirinya membacakan pledoi pada 25 Januari pekan lalu. Salah satu yang digarisbawahi ia sampaikan adalah pelecehan seksual yang ia alami, kemudian ancaman pembunuhan yang ia alami, serta ia juga menyampaikan opini apakah salah sebagai seorang korban atau istri menyampaikan keluhan apapun masalah yang dialami kepada suaminya dan saat ini dijadikan seolah-olah dalang otak pembunuhan, sebuah pembunuhan berencana, pemirsa. Ya, kita akan simak seperti apa selengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk tadi yang juga sudah kita bahas bersama Bang Heri ya. Ini mengenai narasi yang ia bangun bahwa ia hanya menyampaikan informasi keluhan ataupun keresahan yang ia alami atas pelecehan seksual kepada suaminya dan terjadi peristiwa hingga sejauh ini, pemirsa. Kita masih belum lihat nih Bang Heri, apakah majelis hakim sudah tiba di ruang sidang atau seperti apa? Ini artinya ini nanti tanggapan dari jaksa saja begitu ya. Setelah kami mendengar dari pledoi itu akan disampaikan seperti itu. Ya, kalau ini tidak seperti yang pembuktian ya, ada jawab menjawab langsung ya. Okay. Tapi ada tahapan yang masing-masing dipadu-padankan. Jadi kalau kita lihat dari pembuktian, jaksa penuntut umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pembuktian lewat penasihat hukum baik menghadirkan saksi dan ahli masing-masing ya. Kemudian ada pembacaan surat tuntutan, dilanjutkan oleh PH ada pledoi. Kemudian dari pledoi itu dijawab lagi dengan replik. Nanti dari replik, atas jawaban replik penuntut umum ada duplik dari penasihat hukum dan terakhir baru vonis. Baru vonis. Setelah ini duplik, habis duplik vonis ya. Iya. Ya. Oke, berarti ini majelis hakim hanya juga menyimak saja apa yang disampaikan oleh jaksa nanti ya? Betul, sekali lagi ini hanya dalam posisi mendengarkan saja ya, tidak ada proses jawab menjawab tadi. Jadi memang lebih kepada analisa-analisa yang disampaikan, yang dicatat kemarin, kemudian dituangkan dalam tulisan dan dibacakan saja. Kembali pertanyaannya mungkin apakah nanti jaksa akan menggarisbawahi apa yang disampaikan di pledoi, maka jaksa tetap bersikukuh dengan keputusannya, tuntutannya begini atau begini, begitu nggak nanti? Ya, kalau kita bicara ini replik, maka tentunya tetap mendasarkan pada keyakinan jaksa penuntut umum. Kalau kita boleh mendahului, ya kita yakinlah bahwa itu tetap akan kembali pada keyakinan di surat tuntutan yang sudah dituangkan. Oh, ternyata majelis hakimnya belum memasuki ruang sidang, Bang Heri dan juga pemirsa. Yang sudah ada di ruang sidang adalah terdakwa Putri Chandrawati, kuasa hukum, jaksa, dan tinggal menunggu majelis hakim untuk berada di ruang sidang dan langsung mendengarkan replik atau tanggapan jaksa setelah nota pembelaan Putri Chandrawati yang ia sampaikan pada pekan lalu, pledoi yang ia sampaikan pada pekan lalu mengenai pelecehan seksual dan juga adanya ancaman pembunuhan ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di Breaking News TV One, kami segera kembali.